banyaklah orang-orang mulia, orang-orang kaya, orang-orang yang hebat-hebat dari kota Mekah berusaha untuk memperistri Sayyidah Khadijah. Bahkan diantaranya adalah Abu Lahab. Makanya dia sangat jengkel dengan Nabi Muhammad karena diambil bidadarinya. Ini luar biasa. Tetapi Sayyidah Khadijah tidak mau. Ditolak, seluruhnya ditolak. Sampai beliau kunci pintu, tidak mau. Jadi yang berdagang itu bukan beliau langsung. Ini harus kita fahami. Oh, aku seorang perempuan harus seperti Bunda Khadijah, harus berusaha dari pagi sampai malam. Tidak bagus perempuan itu malam-malam. Nanti bahaya pulangnya. Jadi luar biasa. Yang berdagang itu adalah pembantu-pembantunya, dikirim. Ini uang, serahkan. Di antara pembantunya nanti diceritakan adalah Maisarah. Bismillah. Nah ini begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ata imdaduhu mutanawwi'un ya husnaha dzakal atal mutanawwi'i waradu ala nahril hayati wa kulluhum sharibu wa kam fir raqbi min mutadalli'i hashal karimu yarudduhum atsha wa qad waradu wa aslu judi min dzal manba'i ya rabbi li dhannun jamilun wafirun qaddamtuhu amshi bihi yas'a ma'i kullu alladhi yarjuna fadlaka umtiru hashaka an yabqa hashiman marba'i alhamdulillah ala bi'tsatil habibil badra wa salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin zawjit tahiratil kubra wa abil batuliz zahra wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا جزيل العطاء أما بعد حضرة المحترمين والمكرمين والمحبوبين لدى الله ولدى الرسول ولدى الخالق حضرة الحبائب والشرائف الحاضرين في هذه الليلة الزاهية أجمعين yang sama-sama kita muliakan dan cintai Hadratul Habaib dan para syarifah sekalian yang berhadir di tempat yang mulia ini di dalam rangka acara yang begitu mulia yaitu Hauliyah 2 orang yang sangat mulia yang mana kemuliaan tersebut sampai ke puncaknya yaitu Sayyidah Al-Karimah At-Tahirah Al-Kubra istri daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah Al-Kubra kemudian putri beliau tercinta Sayyidah At-Tahirah Al-Batul Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihima salamullah yang mana tidak bisa kami sebutkan nama para habaib dan syaraif satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kami kepada mereka sekalian juga karena nama-nama mereka telah disebutkan tadi itu kemudian para alim ulama guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat sekalian, wabil khusus guru kita yang di depan semuanya. Uwas Banjar, Ustaz Hasanuddin, dan Guru Yanur, dan yang lainnya. Juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat sekalian. Dan para hadirin wal hadirat di malam yang mulia ini, yang mana insya Allah kami berharap kepada Allah seluruhnya dalam keadaan bahagia. Dan bersyukur akan nikmat tersebut
yang mana haqiqatun ni'mah sarful abdi, haqiqatus syukri 'ala ni'mah sarful abdi jami'a ma an'amallahu 'alaihi lima khuliqa min ajlih. Mengerahkan seluruh nikmat pada tempatnya. Itulah hakikat daripada syukur. Yang mana Allah telah mengumpulkan kita sekalian dalam acara yang mulia sebagai pasti menjadi ahli surga secara yakin sebelum beliau meninggal. Maka kita memohon kepada Allah sebagaimana Dia telah mengumpulkan kita bersamanya dalam menyebut namanya, kita pun nanti dikumpulkan bersama kekasih keduanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara membaca manaqib sebenarnya beda dengan tausiah. Cuman karena disuruh berdiri, gimana buka kitabnya? Karena enggak punya karomat seperti Habib Hamid, kalau beliau baca kitab bisa mengambang kitabnya di depan beliau. Cuman ini gimana caranya? Karena kebetulan Ammi atau Khali Al-Habib Umar bin Hasan Bahashim beliau ya'tazir tidak bisa, maka terpaksalah kita pakai dua metode. Metode cerita dengan metode ceramah. Siap-siap handsetnya dipasang. Ahibati fillah, sebenarnya kita ini jarang-jarang baca manaqib, jujur. Cuman karena yang minta adalah Jaddi Al-Habib Fathur Rahman Bahashim, maka kita pun berusaha semampu mungkin melaksanakannya. Kita pun cari-cari kitab. Share sini, tanya toko kitab, ada enggak manaqib Sayyidah Fatimah Zahra Melayunya? Sayyidah Khadijah banyak, alhamdulillah. Kiai Haji Munawwar ada karangan beliau tentang Sayyidah Khadijah. Tetapi tentang Sayyidah Fatimah tanya ke toko sini, tanya toko sini, enggak ada. Lalu kita membawa kitab yang kita pelajari, yaitu Allimu auladakum mahabbata ali baitin nabi. Di situ ada manaqib Sayyidah Khadijah, manaqib Sayyidah Fatimah, manaqib Sayyidina Ali, manaqib Sayyidina Hasan, manaqib Sayyidina Husain, dan tentang keutamaan Ahlul Bait pada umumnya. Maka jika ada kecanggungan dalam bicara yang akan kita sampaikan ini, mohon bisa dimaafkan dan hatinya dibuka selebar-lebarnya. Ahibati fillah, sebenarnya ulun pribadi agak sedikit kebingungan. Mau mulai dari mana? Apakah mulai dari Sayyidah Khadijah? Apakah mulai daripada Sayyidah Fatimah? Dua-duanya orang mulia, dua-duanya pasti di dalam surga. Tetapi Nabi kita Muhammad di dalam hadisnya yang sahih pernah berkata, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim. Apa kata beliau? Ama tardain ya Fatimah an takuni sayyidata nisa'i al-mu'minin fid dunya wal akhirah. Wahai putriku Fatimah, apakah kamu tidak ridha menjadi pemimpinnya para perempuan di dunia dan di akhirat? Sehingga mana Sayyidah Khadijah ibunya pun di bawah naungan putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Tetapi jika kita mulai dengan manaqib Sayyidah Khadijah, ibu daripada Sayyidah Fatimah, pastilah Sayyidah Fatimah itu ridha dengannya. Maka adapun Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, beliau ialah seorang yang sangat mulia, yang mana jika kita bacakan kemuliaannya 1 tahun depan pun gak habis-habis. Saking banyaknya kemuliaan Bunda Khadijah ini, tidak bisa dituliskan. Seluruh yang ada ini memegang penanya dan menjadikan Sungai Basirih ini sebagai tintanya, dan menjadikan kertas-kertas sampai bajunya pun dibukanya, dibagi-baginya, dibelahnya untuk menulis seluruh manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Tidak akan pernah bisa selesai. Luar biasanya. Maka kita pun akan membacakan sekedarnya saja.
Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, beliau bernama Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Murrah bin Hakim bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Maka nasab beliau ini bertemu dengan nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Qusay bin Kilab. Kilab itu gelar. Cuman gelar yang menjadi nama karena terkenalnya. Sebenarnya nama beliau adalah Hakim bin Murrah. Itu Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Kalau dari susunan silsilah, maka Nabi kita Muhammad ini jatuhnya keponakan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, tetapi keponakan jauh, maka tidak jadi masalah. Sepupu sekali aja boleh nikah. Nabi kita Muhammad nikah sama sepupu sekali beliau yang bernama Zainab. Zainab atau siapa? Zainab kalau tidak salah. Sepupu sekali. Sayyiduna Ali nikah dengan keponakannya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, keponakan. Boleh. Maka bertemulah nasab beliau dengan Sayyiduna Nabi di Qusay bin Kilab. Ini yang paling penting, kita harus hafal nama Nabi sebagai hujah kita nanti sebagai cucu. Oh anakku, cucuku, kamu ini siapa nenekmu? Nenekku Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siapa datumu? Datukku Nabi Muhammad. Hafal enggak nasabnya? Hafal. Sampai siapa? Sampai Abdul Muttalib aja. Gimana? Kita para ahlul bait aja diwajibkan menghafal nasabnya setidaknya sekurang-kurangnya sampai yang terkenal daripada kakeknya, datuknya. Yang Bahashim harus hafal sampai Habib Awad bin Husain atau Habib Husain bin Awad Bahashim. Al-Habib yang Habib Boy Al-Idrus harus hafal sampai Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Setidaknya sebenarnya harus hafal sampai Adnan, sampai habis semuanya. Kalau ditanya bahaya juga nih. Apa Jarsidin tadi? Bisa nggak diundang lah. Ahibati fillah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, beliau ialah sosok orang yang sangat mulia. Beliau memiliki leluhur pun juga seluruhnya orang mulia. Beragamakan datuknya Nabiullah Ibrahim alaihi salamullah. Beliau termasuk orang yang tidak pernah mengikuti tradisi orang Mekah dulunya, penyembah berhala. Di samping itu beliau memiliki keistimewaan, yaitu perbuatan beliau itu semuanya terpuji. Tidak seperti perempuan-perempuan bejat. Padahal zamannya zaman jahiliyah. Kita ini zamannya orang cinta habaib. Kok bisa perempuan kita tidak seperti Bunda Khadijah? Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau hidup tumbuh besar di rumah yang penuh dengan kepemimpinan, orang-orang hebat, dan di rumah kemuliaan. Sebelum menikah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah Al-Kubra telah menikah 2 kali sebelumnya. Yang pertama menikah dengan Atiq bin A'id Al-Makhzumi. Kalau ada salah mohon maaf karena enggak ada kitabnya. Atiq bin A'id Al-Makhzumi. Nanti Ustaz Uwas bisa dikoreksi bila ada kesalahan. Lalu memiliki seorang putri karena kita semuanya tahu bahwasanya Sayyidah Khadijah ini beliau dilahirkan sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad 15 tahun. Maka lebih tua. Dalam riwayat yang masyhur, memang ada riwayat yang lain yang mengatakan Sayyidah Khadijah dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 3 tahun. Juga ada riwayat yang melahirkan kelahiran Bunda Khadijah itu tepat
pada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kullil aqwal, Sayyidah Khadijah telah menikah sebelumnya dengan 2 orang laki-laki. Yang pertama Atiq bin Aid al-Makhzumi, mempunyai seorang putri, kemudian suaminya beliau ini meninggal dunia, kemudian menikah lagi. Dengan siapa? Dengan Abu Halah bin Nabbash. Nah, itu di riwayat kitab yang lain. Tetapi di kitab Allimu Auladakum Mahabbata Ali Baitin Nabi, di situ diceritakan nama beliau Abu Halah Hindun namanya. Cuman muskilahnya kalau di situ Hindun, tetapi nama anak beliau laki-laki pun Hindun. Nah, jadi di sini maka kita cari-cari kitab yang lain, ternyata Abu Halah bin Nabbash. Wallahu alam siapa nama beliau. Kemudian mempunyai seorang anak laki-laki dinamakan Hindun. Kadang-kadang kita berpikiran bahwasanya Hindun ini pasti nama perempuan. Sebenarnya tidak. Hindun dulunya nama laki-laki. Tetapi orang yang belajar jurumiyah pasti Hindun itu perempuan. Qamat Hindun wa taqumu Hindun wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani wa qamatil Hunnudu wa taqumul Hinudu. Nah, biasanya pasti untuk perempuan. Tetapi ini adalah anak tirinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, laki-laki, dididik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal suami beliau yang kedua yang bernama Abu Halah dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Hindun, lalu Sayyidah Khadijah memilih untuk tidak menikah lagi. Kemudian beliau menyibukkan dirinya dengan usaha memperbanyak harta. Beliau dilahirkan bukan dari orang yang kaya, orang biasa-biasa, tetapi beliau dengan ketangkasannya, kecerdikannya, kepemimpinannya, mempunyai jiwa pemimpin yang besar. Beliau pun menyibukkan dirinya tidak mau menikah lagi dengan mengurus hartanya, berdagang sana kemari, luar biasa, sampai sukses luar biasa yang disebutkan Habib Fathur Rahman tadi, memiliki sampai 3/4 kekayaan kota Mekah itu dipegang oleh Sayyidah Khadijah. Surah Li'ila fi Quraisy, Al-Quraisy, Rihlat Asyita'i was-Saif, keberangkatan ahli Makkah berdagang ke Yaman dan juga berdagang ke Syam. Itu yang diperdagangkan adalah dagangan Bunda Khadijah. Orang penduduk Mekah memperdagangkan hartanya ke kota Yaman, kemudian ke negara Yaman, kemudian ke negara Syam, memperdagangkan dagangan Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Luar biasa. Sehingga mana beliau ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Apa yang disebutkan Nabi besar Muhammad, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Biasanya laki-laki itu menikahi perempuan karena ada 4 sifat. Sekurang-kurangnya 1 di antara sifat tersebut. Karena banyak hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya yang baik, dan karena agamanya. Lalu kata Rasulullah, "Fawfar bidatid din," pilihlah yang agamanya baik, maka kamu akan beruntung. Nah ini, tetapi Sayyidah Khadijah memiliki seluruhnya. Memiliki seluruhnya. Kalaunya ulun belum nikah, pastilah ulun mencari seperti ini. Luar biasa. Hartanya berlimpah. Kecantikannya jangan kita kira umur beliau menikah dengan Nabi Muhammad 40 tahun seperti nenek-nenek. Lebih cantik ketimbang yang umur 17 tahun, 18 tahun. Kulitnya masih kencang. Itu bisa disaksikan secara fakta pun, kita bisa saksikan. Berapa banyak perempuan orang kaya yang bisa merawat dirinya lebih cantik ketimbang perempuan-perempuan desa yang tugasnya hanya menggaduh barasnya. Nah, bukan menghinakan, tetapi itu fakta. Orang-orang kaya itu terlihat cantik sekalipun sudah tua. Tetapi Bunda Khadijah kecantikannya bukan daripada itu.
tetapi karena agamanya yang sangat luar biasa. Kemudian beliau memilih untuk tidak membuka pintu untuk siapapun. Maka banyaklah orang-orang mulia, orang-orang kaya, orang-orang yang hebat-hebat dari kota Mekah berusaha untuk memperistri Sayyidah Khadijah. Bahkan diantaranya adalah Abu Lahab. Makanya dia sangat jengkel dengan Nabi Muhammad karena diambil bidadarinya. Ini luar biasa. Tetapi Sayyidah Khadijah tidak mau. Ditolak, seluruhnya ditolak. Sampai beliau kunci pintu, tidak mau. Jadi yang berdagang itu bukan beliau langsung. Ini harus kita fahami. Oh, aku seorang perempuan harus seperti Bunda Khadijah, harus berusaha dari pagi sampai malam. Tidak bagus perempuan itu malam-malam. Nanti bahaya pulangnya. Jadi luar biasa. Yang berdagang itu adalah pembantu-pembantunya, dikirim. Ini uang, serahkan. Di antara pembantunya nanti diceritakan adalah Maisarah. Kemudian ternyata di suatu hari Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha melihat banyaknya bisyarat, kabar-kabar gembira. Di antaranya waktu itu perempuan sedang berkumpul-kumpul. Ada yang namanya Hari Raya Perempuan yang dikenal ibu-ibu arisan tahunan. Jadi zaman dulu sudah ada arisan tahunan khusus untuk perempuan, halal bihalal kata deh. Halal bihalal khusus perempuan, orang-orang yang ternama. Kemudian datanglah seorang lelaki yang masuk tanpa izin. Masuk tanpa izin, lalu dia berkata-kata semaunya. Di antara perkataannya, wahai kalian para perempuan, akan diutus seorang nabi akhir zaman di kalangan kalian orang Mekah. Barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk menjadi istri baginya, maka usahakanlah. Lalu seluruh perempuan itu menganggap ini omongan yang tidak bisa diambil faidah. Oh, ini orang semaunya. Oh, ini orang gak ada akhlaknya. Tidak dianggap. Disambati bahasa Banjarnya. Tidak dianggap orangnya ini. Kecuali Sayyidah Khadijah. Beliau yang menangkap pembicaraan orang lelaki ini lalu disimpannya di hati. Simpannya di hati, ternyata di suatu malam beliau termimpi. Mimpinya apa? Beliau bermimpi matahari jatuh di kota Mekah. Turun ke kota Mekah. Setelah turun ke kota Mekah, lalu matahari itu bergerak menuju rumahnya Sayyidah Khadijah. Kemudian berada di pangkuan beliau. Jangan dibayangkan gimana besarnya. Terbakarlah rumah Bunda Khadijah. Mimpi itu di luar nalar basyariyah. Sudah, gak bisa dipikir-pikirkan. Anak-anak kan biasanya mimpi jadi Power Rangers. Bisa aja. Jadi Bunda Khadijah bermimpi yang demikian itu. Lalu beliau ceritakan kepada paman beliau, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang ahli kitab, orang alim yang menguasai ilmu-ilmu terdahulu, terlebih khusus kitab Taurat dan Injil. Lalu diceritakan, gimana ini wahai pamanku? Ada apa? Lalu apa kata paman beliau, Waraqah bin Naufal? Kamu wahai Khadijah akan menjadi istri pemimpinnya para nabi, akan menjadi istri Nabi akhir zaman. Lalu Sayyidah Khadijah mulai dari situ terbayang-bayang perkataan lelaki tadi. Harus dicari. Siapa yang bisa menjadi istri baginya, usahakan. Nah, ini adalah gambaran jikalau ada laki-laki pondokan, orangnya tidak ada banyak duit. Nggak ada duitnya. Nah, berlomba-lomba ibu-ibu. Jangan sampai nanti dia bawa Alphard ke sini menangis darah. Ulun pakai Vario aja. Maksudnya apa? Kalau ada orang pesantren, memang pesantren itu tidak mungkin juga mereka jadi presiden. Nggak ada ijazahnya. Tetapi mereka akan menjadi penceramah presiden. Percaya aja. Orang dia akan jadi orang hebat, nanti menyesal. Fadhfar bidatid din, taribat yadak. Pilihlah yang agamanya baik.
Bukan kita ini merendahkan orang yang pejabat-pejabat, bukan. Pejabat bagus, tetapi harus di bawah naungan ulama. Maka Sayyidah Khadijah ini luar biasa. Beliau usahakan, gimana caranya? Oh, ternyata terdengarlah wangian. Cerita-cerita wangi tersebar di kota Mekah. Tentang seorang pemuda dari putra Abdullah bin Abdul Muttalib tersebar, yang mana orangnya itu sangatlah ganteng, sangatlah bijaksana, berwibawa, seluruh orang cinta kepadanya, dia pun cinta kepada orang sekaliannya. Tidak pernah terdengar dari lidahnya itu bicara-bicara kotor, tidak pernah berbicara kepada orang bicara-bicara kasar. Orang jikalau mendengarkan apa yang diucapkannya itu seperti diberikan hadiah permata mutiara. Sangat senang bersamanya. Tetapi beliau tidak suka berteman dengan orang-orang yang sering membuang-buang waktu. Main dum-dum sampai sholat asar, maghrib, isya habis dengan dum-duman. Gak suka beliau sama itu. Jadi kalau mau bersama Rasulullah boleh main dum-duman. Bagi tidak juga kita keras-keras, tetapi jaga waktunya. Sholawatannya harus hadir. Kalau hauliyah Sayyidah Khadijah harus hadir, hauliyah Sayyidah Fatimah harus hadir. Dengan berkat haulan tadi mudah-mudahan yang kesibukannya dulunya dengan dum-duman, catur-catur, insya Allah nanti kesibukannya dengan tasbih. Pertama tasbihnya mungkin bergerak aja, nggak dibacanya. Tapi nanti berikutnya insya Allah akan bergerak dengan hati dan lidahnya. 15 menit lagi. Jadi Sayyidah Khadijah, Sayyiduna Nabi SAW tersebar. Cerita bagus. Beliau orangnya ganteng, berwibawa, luar biasa, dicintai oleh kaumnya, bergelar Al-Amin, orang yang penuh dengan amanah, tidak pernah berbohong. Tetapi beliau ini orangnya bukanlah orang kaya, orang miskin. Bahkan beliau hidup dengan paman beliau. Dan juga keadaannya itu seadanya. Apa yang ada itulah yang dilaksanakan beliau. Tidak seperti pakaian-pakaian kita. Tetapi di samping itu beliau sangat dicintai dan sangat pemurah dan sangat tawadhu. Kalau kita orang kaya, pemurah itu biasa. Ini orang tidak ada apa-apanya. Artinya untuk keuangan dia itu sedikit, tetapi bisa masuk celengan masjid 50.000. Ini luar biasa. Orang yang mana di kantongnya itu 100.000 bisa ditaruhnya di celengan masjid 100.000 itu habis. Nah, ini orang top. Maka itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergetarlah hati Bunda Khadijah. Inilah orangnya, pasti ini orangnya. Pasti ini orangnya sudah, nggak mungkin lagi yang lain. Kemudian datanglah salah seorang laki-laki berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW. Waktu itu umur beliau 25 tahun. Wahai Muhammad, kamu ini orangnya cocok untuk memperdagangkan dagangan orang terkaya di kota Mekah. Cobalah kamu berbicara, menghantarkan dirimu untuk memperdagangkan, untuk memperbaiki keuanganmu. Lalu dicobalah. Beliau pun datang, ternyata langsung disambut dengan mulia. Sayyidah Khadijah sudah melihat tanda-tandanya, sudah tahu di hati beliau itu, sudah merasakan. Cuman karena orang terdidik dengan didikan mulia, maka sifat malunya itu ada. Nah, bukan seperti kita dulunya. Mohon maaf, guru-guru pasti tahu. Dulunya laki-laki bertemu perempuan, perempuan itu sekalipun 1000, mereka malu dengan satu orang laki-laki. Kita di Tarim, alhamdulillah, kadang-kadang kita berjalan, ada 4 orang ibu-ibu, sampai mereka itu mengarah ke tembok kalau berjalan laki-laki. Luar biasa. Luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Lalu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala membuka tangannya, mempersilahkan untuknya, dan dipersiapkanlah perdagangannya. Diutus bersama Nabi kita Muhammad, pembantu setia beliau sebagai tangan kanan beliau yang bernama Maisarah. Maisarah juga nama laki-laki. Tolhah juga nama laki-laki. Zaman dulu.
Tapi zaman sekarang berbeda, itu terserah aja, gak jadi masalah. Yang penting kalau ada laki-laki bernama Maisarah jangan disambati. Nah, jadi berangkat. Lalu apa pesan daripada Bunda Khadijah? Wahai Maisarah, kamu intai apa yang akan dilaksanakan nih, apa yang akan terjadi di perjalanan, intai seluruhnya, nanti ceritakan kepadaku, jangan sampai kelewatan. Berangkat Nabi kita Muhammad, ternyata beliau melihat keajaiban. Maisarah melihat keajaiban yang begitu luar biasa di perjalanan tersebut. Awan tidak luput daripada menaungi Nabi kita Muhammad, dinaungi dengan awan. Di perjalanannya luar biasa. Bebatuan, pepohonan, seluruh yang benda-benda mati, menurut kita mereka mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampainya di negeri Syam, beliau pun duduk untuk bernaung. Orang tawadhu sekalipun dinaungi awan tetap tawadhu. Bernaung di satu pohon, ternyata ada orang yang takjub, kagum. Seorang pendeta di negeri Syam kagum, ada apa ini? Lalu dia panggil oleh Maisarah, Maisarah sini, ta'al, sini. Apa kata dia? Wahai Maisarah, tidaklah ada orang yang bisa bernaung di pohon ini terkecuali seorang nabi. Pesani sudah jelas. Ringkas cerita, beliau mulai berdagang, baru buka langsung habis. Nah, inilah berkat Nabi Muhammad. Kalau mau dagangan yang cepat habis, jangan disetel lagu dangdut di tokonya. Cobalah solawat-solawatan. Jadi kita yang pakai imamah ini nggak malu beli di sana. Nanti kalau kita pakai imamah, pakai sorban ini, beli di warung bedangdutan, menyumbang lagu lah kami. Nah, ini luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW pulanglah dengan untung yang sangat luar biasa. Sampainya di sana, lalu ternyata para perempuan sudah menunggu-nunggu. Karena Nabi Muhammad ini, sekalipun beliau keuangannya tidaklah terlihat di tangan beliau, tetapi seluruh ibu-ibu kota Mekah berharap ingin memperanaknya, mengasuhnya sebagai anak. Bahkan ibu-ibu di kota Mekah berharap mempunyai anak setidaknya seperti Nabi Muhammad. Bahkan bukan sampai situ, seluruh perempuan, anak-anak gadis di zaman itu berharap menjadi istrinya. Waktu umurnya 25 tahun. Luar biasa. Maka luar biasanya, mereka tidak sadar bahwa saya ini akan menjadi orang yang luar biasa. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Bahkan tidak ada semua orang di bawah naungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, ternyata para perempuan pun naik ke atas. Sebelum jadi nabi, sebelum asyraqal, sebelum datang ke kota Madinah, itu sudah disambut kedatangan Nabi Muhammad waktu umur beliau 25 tahun. Naiklah para perempuan ke rumah-rumahnya di tingkat paling tinggi. Lalu semuanya melihat, Muhammad datang, Muhammad datang. Sayyidah Khadijah beda yang beliau perhatikan. Sayyidah Khadijah bukan memperhatikan kegantengannya, bukan memperhatikan itu, tapi yang beliau perhatikan, kok ada awan yang menaunginya. Berarti mencari, beliau ini memang sangat ingin menjadi istri sang Nabi. Memperhatikan, ternyata ada awan terus mengikutinya sampai ke kota Mekah. Ringkas cerita, Nabi kita Muhammad menyerahkan harta daripada dagangan tersebut, langsung pulang. Lalu Sayyidah Khadijah terlintas di hatinya, alangkah aku ini bukan orang yang terdidik, maka akan aku panggil dia sebentar berbicara. Nah, luar biasa. Tapi orang terdidik, malunya luar biasa. Memang perempuan itu menunggu, tetapi laki-laki harus paham kemana mencari. Mohon maaf, ulun sudah nikah. Ringkas cerita, ternyata Sayyidah Khadijah tidak bisa lagi menahan. Gimana caranya? Aku ini orang perempuan, tidak mungkin aku yang melamar laki-laki. Lalu beliau menahan, sudah tertahan, tidak sanggup lagi. Pun juga tidak satu patah kata pun disebutkan. Ternyata ada saudara atau teman beliau yang sangat dekat, membaca
gerak-gerik Bunda Khadijah ini yang bernama Nafisah kalau tidak salah. Lalu kata Nafisah, benar kan Nafisah? Ustaz? Nafisah lalu dia coba kayaknya gerak-gerik kamu ini ada sesuatu. Lalu diceritakan, setelah dipaksa-paksa diceritakan bahwasanya aku pengen menjadi istri Muhammad tersebut. Gimana caranya? Kata Nafisah, tenang, aku yang ngurusnya. Lalu beliau langsung datang menceritakan, wahai Muhammad, mohon maaf bukan kita tidak hormat, wahai Sayyidina Muhammad, ini cuma menceritakan. Tentunya kita menyebut Nabi kita Muhammad dengan Sayyidina. Nah, cuman ini kan cerita. Dan dia yang berkata-kata. Karena belum dibangkit menjadi Nabi, tidak mungkin dia berkata-kata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ada apa kamu ini orangnya luar biasa, dipuji oleh seluruh kalangan, kok kenapa tidak nikah? Apa kata Sayyidina Muhammad? Aku tidak mempunyai uang untuk menikah. Apa kata Nafisah? Gimana jikalau tentang mahar seluruhnya ada yang menjaminnya? Yang penting kamu mau menikahinya. Mahar aku yang berikan, diberikan untuknya. Kamu tinggal kembalikan aja kepadanya. Seluruhnya untuk walimah, untuk acara resepsi, dia yang nanggung. Mau atau tidak? Lalu apa kata Nabi kita Muhammad? Siapa orangnya? Kata Nafisah, dia adalah Khadijah. Lalu beliau pun Nabi Muhammad tidak langsung terima, musyawarah dengan paman-paman beliau, terutama Abu Thalib. Musyawarah ternyata langsung dilaksanakan, jadilah pernikahan di bulan Safar. Di bulan Safar yang mana orang takut menikahkan putrinya di bulan Safar. Di bulan Safar. Tetapi kita banyak menikahkan putrinya malam selikur 21 Ramadan. Kalaunya pecah puasanya gara-gara kita menikahkan anak kita di bulan Ramadan, siapa tanggung jawab? Nah, kalaupun menikah di bulan Ramadan harus dipisah, jangan berkumpul. Dipisah, kapan berkumpulnya? Di bulan Syawal. Sayyidah Aisyah dikumpuli Nabi di bulan Syawal. Sedangkan menikah sebelumnya 2 tahun sebelumnya. Tetapi bulan Safar luar biasa kejadian, yaitu pernikahan Nabi kita Muhammad dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Pernikahan pun terjadi, Sayyidah Khadijah pun luar biasa, dan Nabi kita Muhammad pun menjadi orang yang kaya luar biasa karena kekayaan istrinya. Luar biasa. Menjadi orang kaya. Apa yang dia mau semuanya ada. Kalaunya kita orang miskin langsung mendadak kaya, langsung pamer, beli Alphard, beli imamah jangan lagi yang murah-murahan, harus yang mahal. Jubahnya jangan lagi yang murah-murahan, cari penjahit yang paling bagus. Tetapi Nabi kita Muhammad ternyata beliau tidak merasakan kekurangan dengan kekayaan ini. Apa yang beliau katakan kepada istrinya, wahai istriku, aku ingin mencari kekurangan, yaitu mau berkhalwat, mau mengasingkan diri bersama Tuhanku. Luar biasa. Sang Khadijah, istri yang mulia, yang sangat luar biasa mencintai suaminya. Apa kata beliau? Apakah seperti perkataan istri kita? Bang, di mana? Kenapa lambat pulang? Sudah di mana? Jam 12 sudah, kenapa enggak pulang? Tetapi Sayyidah Khadijah dipersilahkan, apa yang pian sukai, ulun sukai. Kira-kira sedih enggak Bunda Khadijah? Pastilah beliau ingin bersama Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi beliau tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih senang bersama Tuhannya. Luar biasa. Tetapi yang luar biasanya Bunda Khadijah, yang dulunya Bunda Khadijah ini mempunyai pembantu yang sangat banyak. Keuangan ada yang membantu. Untuk makan, untuk minum, seluruhnya beliau bisa. 3/4 kekayaan Mekah beliau miliki. Sayyidah Khadijah. Tetapi beliau tidak mau suaminya dilayani dengan pembantu. Yang masak untuk suami, beliau yang masak. Yang cuci baju suami, Sayyidah Khadijah yang cuci. Luar biasa. Siapa yang bisa seperti ini? Bisa enggak kira-kira anak raja dunia melaksanakan seperti ini? Putrinya yang dulunya diagung-agungkan mencuci pakaian suami, menapas baju suami, memasak untuk suami, mengautkan makan suami. Nah, ini adalah Bunda Khadijah
radhiyallahu taala anha. Pantas saja Nabi kita Muhammad itu sangat cinta kepada beliau. Bunda Khadijah enggak habis-habis, mohon maaf. Ringkas cerita, Sayyidah Khadijah pun hidup bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab ini perlu panjang waktunya. Kita baca kitab ini alhamdulillah kurang lebih setengah tahun. Kitab tentang Ahlul Bait. Di sana cerita-cerita Ahlul Bait yang besar-besar. Hampir setengah tahun. Ujiannya satu kitab. Hampir satu kitab. Alhamdulillah kita lulus. Panjang, tidak bisa dibaca dalam setengah jam. Jadi kita ambil sekedar kemampuan kita. Nanti sisanya bisalah dibaca di sini. Kalau memang cinta sama Bunda Khadijah, supaya jangan cuma 1 tahun dibaca. Setahun, sebulan sekali baca sampai selesai. Alhamdulillah kalaunya bisa. Nanti kalaunya selesai baca kitab yang lain dengan ustadz yang lain. Luar biasa, Bunda Khadijah ini luar biasa. Sangat dicintai. Beliau pun melahirkan anak Nabi kita Muhammad 6 orang dari Bunda Khadijah, kecuali Ibrahim. Sangat dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun juga diberikan bisyarah. Tidak ada istri Nabi yang diberikan salam langsung di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Bunda Khadijah. Sayyidah Aisyah dapat salam oleh malaikat Jibril, tetapi Bunda Aisyah fa innas salam yukri'uki salam wa min Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Allah assalam mengucapkan salam kepadamu wahai istriku Khadijah, dan juga Jibril mengucapkan salam kepadamu wahai istriku Khadijah. Dalam riwayat, kapan terjadinya ini? Terjadinya ini di saat Nabi kita Muhammad berkhalwat di Jabal Nur, di dalam Gua Hira. Berkhalwat, Bunda Khadijah membawa makanan, membawa sangu. Kemungkinan suamiku lagi kehabisan bekal. Dibawa sangu waktu hamil, dalam sebuah riwayat 9 bulan. Orang yang ke Mekah, naik Jabal Nur, ke Bukit Hira, yang mana alhamdulillah perjalanannya sudah mulus. Itu jangan bawa makanan, jangan hamil 9 bulan. Cerita Habib Segaf Baharun, kami baca wirid aja terputus, nggak bisa. Bunda Khadijah hamil, membawa makanan untuk Nabi, pantas saja mendapatkan salam langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di detik-detik terakhir beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, ringkasnya yaitu pada bulan Ramadan tanggal 3 tahun 10 daripada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau sangat sakit parah, sudah tidak bisa lagi, senyum pun tidak bisa. Beliau duduk, beliau berbaring. Waktu itu ditemani dengan putri-putri beliau, yang pertama Sayyidah Fatimah, yang kedua Sayyidah Ummi Kulsum. Sayyidah Zainab bersama suaminya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, atau Sayyidah Ruqayyah. Kemudian Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha waktu itu berbaring, tidak sanggup lagi sudah. Ternyata beliau meneteskan air mata. Ditanya oleh putri beliau Sayyidah Fatimah, "Wahai ibuku, apakah pian merasakan sakitnya sakaratul maut atau sakitnya penyakit yang pian derita saat ini?" Apa kata Bunda Khadijah? "Tidak. Aku tidak menangis karena sakit. Aku tidak menangis karena tidak bisa senyum lagi. Sudah diambang-ambang pintu meninggal. Bukan. Tetapi kenapa aku menangis? Karena aku tidak bisa lagi memasakkan untuk ayahmu. Tidak bisa lagi mencuci pakaian ayahmu. Tidak bisa lagi berkhidmah dengan ayahmu. Maka aku menangis." Apa kata Bunda Khadijah? "Absyiri ya ummah. Seluruh yang kamu laksanakan, yang pian lakukan, berbakti kepada ayah Nabi kita Muhammad SAW, ulunlah yang akan melaksanakannya seluruhnya. Ulun yang akan melaksanakannya, wahai ibu." Makanya ternyata setelah kepulangan Sayyidah Khadijah, seluruh pekerjaan Sayyidah Khadijah dikerjakan oleh Sayyidah Fatimah.
Sehingga ayahnya pun Nabi kita Muhammad memberikannya gelar Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya sendiri. Ternyata terdengar ketukan pintu yang sangat pelan. Nabi kita Muhammad itu kalau berjalan, sekalipun beliau berjalan seperti luar biasa, seperti tentara, tetapi terdengar pelan. Orangnya sopan, mengetuk pintu pun tidak seperti kita, ditampar, tetapi diketuk dengan pelan. Dalam riwayat diketuk dengan jari. 3 kali nggak ada sahutan, pulang. Kalau kita, Habibnya tidur, mau dipecahnya kacanya tuh. Harus keluar Habibnya saat itu. Ini coba lihat akhlak Rasulullah SAW. Diketuk pintu sedikit. Ternyata Sayyidah Khadijah merasakan, ini adalah ayahmu akan masuk. Ayahmu akan masuk, nanti maka bangunkan aku. Kata Sayyidah Khadijah, bangunkan aku. Tidak bisa bangun lagi. Senyum pun tidak bisa. Lalu dibangunkan, dipangku dengan lututnya Sayyidah Fatimah. Diangkat, seolah-olahnya bisa duduk. Waktu itu Nabi kita Muhammad sedang berdakwah. Pulang dari dakwah, lalu berkunjung kepada istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dibukakan pintu, ternyata Sayyidah Khadijah pun sudah terlihat berseri-seri mukanya. Bayangkan, diusahakan untuk senyum untuk suaminya. Sekarang istri apakah ada seperti ini? Suaminya datang jam 11 malam, sudah tidur istrinya. Tidak ada kopi untuk suaminya. Luar biasa. Tetapi Sayyidah Khadijah sakit parah, tidak bisa senyum. Diperintahkan putrinya Fatimah untuk menyandar di lututnya. Duduk. Senyum. Ketika Rasulullah SAW masuk, dibacalah doa untuk kesembuhan istrinya, lalu beliau senang. Ternyata melihat istrinya berseri-seri, mungkin tidak akan meninggal dunia dalam jangka yang sangat dekat. Setelah baca doa, setelah berbincang, lalu beliau Rasulullah pun juga keluar untuk meneruskan dakwahnya. Rasulullah keluar karena melihat istrinya terlihat segar, terlihat tidak ada tanda-tanda kematian, tidak terlihat mau meninggal dunia. Ternyata beliau keluar lagi mau berdakwah. Baru melangkahkan kakinya, lalu disusullah oleh putrinya Sayyidah Fatimah. Disusul oleh Sayyidah Fatimah. Lalu apa kata Sayyidah Fatimah kepada ayahnya? Wahai ayah, ibu sudah meninggal dunia. Luar biasa. Detik-detik terakhir masih bisa senyum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini tidak ada pernah gantinya seluruhnya. Jadi orang yang datang kepada Hauliyah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, insyaallah dia akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Adapun Sayyidah Fatimah Az-Zahra, karena waktu yang sangat singkat, maka insyaallah 5 menit selesai. Nanti sisanya cari di kitab-kitab atau dengarkan ceramah-ceramah. Kita pun kemarin waktu cari-cari manakib, ternyata Guru Yanor ada juga baca manakib. Di mana? Di YouTube. Nah, cuman alhamdulillah ulun belum masuk YouTube. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha yang sangat kita terkesima. Waktu pertama kali ulun datang hari Minggu, ternyata Ammi Al-Habib Zakaria Bahashim menceritakan tentang bahwasanya Rasulullah dikasih dari surga sebuah tufah, bahasa Indonesianya, apel. Rasulullah diberikan malaikat apel dari surga. Lalu beliau makan. Dimakanlah apel tersebut. Setelah makan, lalu Rasulullah pun menemui istrinya. Lalu ternyata dari apel tersebut yang dari surga melahirkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sedih, setiap menangis, setiap apapun yang terjadi yang menyakitkan beliau, ketika bertemu dengan Sayyidah Fatimah langsung senyum. Sehingga mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap mau pergi, setiap datang dari pepergian, pasti yang pertama dan kemudian yang terakhir adalah rumahnya putrinya Sayyidah Fatimah. Lalu beliau sering mengecup keningnya. Di keningnya ini dikecup Nabi kita Muhammad kening Sayyidah Fatimah.
lalu beliau cium, teringat surga. Karena beliau ini bersumber daripada buah apel daripada surga. Sebagaimana yang kami dengar daripada cerita Al-Habib Zakaria Bahashim. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, jika kita perbandingkan dengan seluruh sahabat maka tidak ada bandingnya. Sekalipun para ulama salaf, para ahlul bait, termasuk panutan salaf Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ketika ditanya siapakah seafdol-afdol sahabah, maka beliau berkata Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Utsman. Kemudian siapa? Ali. Apakah beliau tidak taqiyah? Seperti yang biasa kita dengar, taqiyah aja itu. Tidak mau mengkeruhkan suasana. Tidak. Kenapa kata beliau, jikalau aku taqiyah maka datu-datu kamu taqiyah dulunya. Maka luar biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini para ulama mengatakan, khususnya ulama Ahlul Bait, jikalau perbandingan sahabat tanpa Ahlul Bait. Jikalau dibanding-bandingkan tidak bisa. Fatimatu bid'atun minni. Fatimah adalah bagian daripadaku. Kata guru kami, wal far'u hukmul asli. Dan cabang, cucu pada hakikatnya ialah asalnya, nenek moyangnya. Wal far'u hukmul asli. Setidaknya bagi orang yang memegang tangkai gelas, maka dia telah mengangkat gelas tersebut. Dan dia telah mengangkat isi daripada gelas tersebut. Orang yang cinta kepada Sayyidah Fatimah, sungguh dia telah cinta kepada Nabi Muhammad, dan sungguh dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha dilahirkan waktu umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Beliau lahir menjadi perempuan yang sangat cantik. Lalu kemudian beliau pun dilamar oleh banyak orang-orang mulia. Di antaranya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Kemudian dilamar oleh Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Kemudian dilamar oleh Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Orang-orang yang masuk surga, dijamin surga sebelum meninggal. Ditolak seluruhnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Fatimah pun tidak ingin akan itu. Tandanya apa? Maka Syarifah itu berusaha untuk menjaga kafaahnya. Karena Sayyidah Fatimah pun juga menjaga kafaahnya. Ternyata datanglah para kalangan Ansor menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wahai Ali, ini sudah orang-orang besar melamar Sayyidah Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, tidak ada yang diterima. Kami tidaklah melihat orang yang cocok dengan Sayyidah Fatimah kecuali kamu wahai Ali. Kalang orang-orang Ansor ini luar biasa. Artinya saudara-saudara masing-masing mendukung saudaranya. Ketika si A nikah sama perempuan A, maka tidak ada yang iri, bahkan dia senang dengan kesenangannya, sekalipun seluruhnya sebenarnya telah menginginkan perempuan tersebut. Ada nggak kira-kira kayak gini? Temannya menikahi yang telah diincarnya puluhan tahun, bisa nggak hadir ke pernikahan itu? Bisa nggak mengasih kado? Ini luar biasa. Didikan Rasulullah kepada para sahabat. Seluruh sahabat senang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang ditolak mentah-mentah senang. Sayyidina Umar bin Khattab yang ditolak mentah-mentah senang dengan pernikahan putri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, terjadilah pernikahan yang luar biasa. Lalu apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali? Wahai Ali, la budda min walimah. Pernikahan harus ada resepsinya. Maka apa yang akan kamu serahkan untuk resepsinya? Mana uangmu? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Wahai Rasulullah, ulun tidak punya uang sepeser pun. Tidak punya uang wahai Rasulullah. Lalu diingatkan Rasulullah, seingat aku kamu ada memiliki temeng pemberianku dahulu.
Lalu apa kata Sayyidina Ali? Iya benar. Maka dijuallah pemberian Rasulullah SAW itu. Artinya mohon maaf, luar biasanya orang mulia kalau datang bukan dia yang memahari putri kita. Ini luar biasa. Itu temeng pemberian Rasulullah itu jual. Nah, siapa yang bisa ayah-ayah di sini mohon maaf, yang di sini, kamu wahai santri sini, nikahi istriku, ini jual untuk maharnya. Atau ini $100, $1 juta lah, nah, lebih banyak untuk maharnya. Ini panutan Rasulullah SAW. Tetapi pernikahannya sangat sederhana, tetapi sangat mulia. Kapan Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah? Pun juga di bulan Safar. Ternyata kita menikmati pernikahan di bulan Safar itu sampai sekarang dikumpulkan oleh Habib Fathur Rahman berkat bulan Safar. Siapa lagi yang enggak berani menikahkan putrinya di bulan Safar? Nikahkan. Supaya apa? Supaya dekat dengan Bunda Khadijah dan dekat dengan Bunda Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Jangan lagi menikahkan anaknya di bulan Ramadan disuruh berkumpul. Bahaya. Dosanya besar. Sanggup enggak? Ramadan aja enggak sanggup puasa full. Dipecahnya 2 bulan berturut-turut. Qadha. Sanggup lah. Bahaya. Kalaupun nikah di bulan Syawal nanti berkumpulnya. Ala kulli hal, ternyata di suatu hari cerita terakhir sebelum wafatnya Bunda Fatimah. Di suatu hari Sayyidah Fatimah, Sayyiduna Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Ternyata Rasulullah pun terlihat meneteskan air mata, sedih, menangis. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk, membisai beliau, meringankan tangisan beliau, tidak bisa, tetap menangis. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab masuk, meringankan tangisan itu, tidak bisa, tetap menangis. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah berusaha menghibur Rasulullah, tidak bisa. Semuanya maka kalau Rasulullah menangis, pastilah seluruhnya menangis. Lalu apa kata mereka? Tidaklah yang bisa menghibur Nabi kita Muhammad terkecuali putrinya Fatimah. Panggil Fatimah. Kemudian para sahabat yang terdekat memanggil Sayyidah Fatimah. Dipanggil Sayyidah Fatimah, dibicarakan bahwasanya ayahanda tercintanya sedang menangis. Ketika Sayyidah Fatimah masuk ke ruangan tersebut, yang mana para sahabat tidak pernah melihatnya sama sekali, langsung bertakbir, Allahu Akbar. Ada apa? Ternyata para sahabat takjub, kagum melihat Sayyidah Fatimah masuk, putri orang yang paling mulia, putri raja dunia dan akhirah, putri daripada pemimpin dunia dan akhirat, masuk dengan pakaian yang bertambalkan 20 tambalan. Sayyidah Fatimah, luar biasa, 20 tambalan dipakai beliau. Mana para syarifah yang berlomba-lomba beli baju? Coba lihat datunya, 20 tambalan dipakainya. Semuanya bertakbir. Apa kata Rasulullah? Utruki ibnati Fatimah. Biarkan saja dia seperti itu. Jangan dikasihani. Tetap kasihan, tetapi jangan itu yang dipandang. Fa inna ibnati Fatimah sayyidat nisa'i ahlil jannah. Sungguhnya putriku Fatimah adalah pemimpinnya seluruh para perempuan di surganya Allah. Dengan pakaian seadanya. Panjang ceritanya, tidak bisa. Di akhir detik terakhir, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, sebagaimana disebutkan bahwasanya Rasulullah telah mengatakan kepada putrinya, fa innaki awwalu ahli baiti luhuqan bi. Kamu adalah ahli baitku yang pertama kali akan menjumpaiku. Maka Sayyidah Fatimah pun tersenyum. Waktu itu Sayyidah Fatimah hidup setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad 6 bulan. Maka Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan. 6 bulan, waktu itu di bulan Ramadan, ternyata Sayyidah Fatimah sudah sakit parah, diurus oleh Sayyidah Asma, kalau tidak salah binti Abi Bakar, atau Sayyidah Asma binti Umais, istri daripada Sayyidina Abu Bakar, antara keduanya. Karena nanti ada kitabnya susah. Diurus
Luar biasa pengurusannya. Lalu apa kata beliau? Kata Sayyidah Fatimah, menangis Sayyidah Fatimah, meneteskan air mata sebelum meninggal, sama seperti sang ibu. Tapi beda cerita. Apa kata Sayyidah Asma binti Umais? Wahai putri Rasulullah, kenapa pian menangis? Takutkah pian meninggal? Sedangkan pian tersenyum waktu diberikan bisyarah oleh Nabi kita Muhammad. Ada apa wahai putri Rasulullah tercinta? Apa kata Sayyidah Fatimah? Bukan aku menangis karena aku mau berjumpa dengan ayahandaku, tetapi aku menangis karena nanti jikalau aku meninggal, kemudian aku dibungkus dengan kain kafan, kemudian aku dibawa sehingga lekuk tubuhku dilihat oleh para lelaki. Sudah meninggal dunia, sudah dikafan, tidak mau lekuk tubuhnya dilihat oleh para lelaki. Sekarang mana yang cinta Sayyidah Fatimah? Belum lagi meninggal, lekuk tubuhnya diperlihatkannya. Mana yang cinta sama Sayyidah Fatimah? Kenapa kecantikannya bukan untuk suaminya? Ini yang cinta kepada Sayyidah Fatimah. Meninggal pun beliau malu. Malu. Lekuk tubuhnya dilihat oleh para lelaki. Padahal yang membawanya adalah suaminya sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang masuk ke kubur beliau juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suaminya sendiri. Yang memandikan beliau juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh ya, berarti 1 menit lagi selesai. Ala kulli hal. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Insyaallah hujan rahmah insyaallah. Berkat Sayyidah Fatimah insyaallah. Yang terakhir, kemudian Sayyidah Fatimah pun kata Sayyidah Asma, tenang wahai putri Rasulullah, kami akan membawamu dengan apa itu namanya? Membawa keranda. Nah, jadi sunnah pertama keranda itu adalah sunnahnya Sayyidah Fatimah yang ditiru daripada negeri Habasyah. Jadi kalau kita membawa keranda, ingat Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini saja yang bisa ulun sampaikan, mohon maaf. Rencana tadi mau 1/2 jam. Cuma karena Al Habib Umar Bahashim tidak ada, mohon maaf tidak bisa. Nanti diteruskan di live streaming di YouTube insyaallah. Di Majelis Ta'lim Bahashim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidah Khadijatul Kubra, juga bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bersama cucu-cucunya sekalian, bersama Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim, juga bersama para habaib-habaib kita sekalian, bersama para guru-guru kita sekalian, dan bersama orang yang cinta dan mencintai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di bawah naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.